Terbongkar isi chat dan nada ke Resa usai akui sebagai anak, singgung soal pertemuan nyata seorang ibu dan anak. Kabar bahagia sekaligus mengejutkan bagi Resa datang dari Denada dan ibunya. Baru-baru ini netizen menyoroti perubahan signifikan pada profil media sosial milik sang penyanyi Denada. Secara resmi, Denada memperbarui keterangan di bio Instagram pribadinya sebagai langkah kecil yang syarat akan makna mendalam bagi keluarganya. Sebelumnya, pengikut setia Denada terbiasa melihat tulisan Proud Ibu of AA di kolom biografinya. Inisial AA tersebut menuju kepada putri tercintanya Aisyah Auru, buah hati dari pernikahannya terdahulu dengan Jerry Auru. Namun suasana baru kini terpampang nyata. Denada menambahkan inisial baru di belakang nama sang putri, kini keterangan tersebut berubah menjadi Proud Ibu of AA dan Raterball. Inisial RR ini dikonfirmasi merujuk pada Resa Rizky Rosano, sosok yang baru-baru ini diakui Denada sebagai anak kandungnya. Perubahan bio ini seolah menjadi penegasan resmi kepada publik mengenai status hubungan mereka. Sontak, langkah Denada ini menuai beragam respon positif dari warganet. Banyak yang merasa tersentuh dengan cara Denada memberikan tempat yang setara bagi kedua anaknya di ruang publik. Denada sebagai seorang ibu yang kini memiliki dua permata hati untuk dijaga. Meskipun perjalanan hidupnya kerap diterpa cobaan, Denada membuktikan bahwa kasih sayang ibu tidak terbatas dan selalu punya ruang untuk bertumbuh. Kendati sampai hari ini Denada belum temui Resa secara berhadapan, Denada juga telah menjalin komunikasi dengan Resa anaknya. Pasca pengakuan sebelumnya, ternyata Denada sempat mengirimkan chat pada Resa Rizky. Chat tersebut berisi ungkapan perasaannya pada sang anak sebagai seorang ibu. Selain dalam chat itu, Denada bilang apapun yang terjadi, always love you, ungkap Denada teruntuk Resa. Denada juga telah menggagas tanggal pertemuan dengan Resa secara berhadapan, di mana pertemuan ibu dan anak dalam satu frame tersebut banyak dinantikan oleh netizen. Selain itu diketahui sebelumnya Enrico Tambunan, adik Denada mengatakan bahwa sebaiknya Dino Rosano dan Ratih Puspita mengejar siapa ayah kandung Resa. Dialah yang harus bertanggung jawab, bukan Denada yang dicecar atau dijatuhkan. Mengetahui pernyataan Enrico tersebut, Enrico langsung diserang balik oleh kuasa hukum Resa Rizky Rosano, Ronald Armada. Soal siapa ayah kandung atau ayah biologis Resa, Ronald Armada tidak terima jika Enrico menyuruh ibu mertuanya atau Tante Ratih yang mengasuh Resa sejak bayi harus mencari pertanggungjawaban sang laki-laki. Ronald sebut Enrico nggak punya rasional berpikir, apalagi konstruksi hukum. Hanya asal jeplak saja mulutnya, ucap Ronald dengan kesal. Sebab menurut Ronald kaitannya dengan hukum, ia menegaskan bahwa hubungan keperdataan anak di luar pernikahan adalah dengan ibunya, bukan bapak. Namun begitu bagi Ronald, pernyataan Enrico tersebut dinilai tidak penting. Karena yang terpenting saat ini adalah pertemuan Resa dengan Denada ibunya usai mendapat pengakuan sebelumnya. Kalau di dalam podcast itu dibilang Tante tahu siapa bapaknya, kenapa kok Tante malah yang Tante serang gitu adalah yang malah keponakan sendiri, bukan yang orang lain yang justru dialah bapaknya, dialah yang harusnya memberikan nafkah utama kalau menurut saya, dialah yang seharusnya bertanggung jawab. Tetapi sekarang sudah kakak saya tinggalin, dan kakak saya harus menanggung beban yang luar biasa, dan sekarang dijatuhkan lagi, bukan malah dilindungi. Karena kalau saya pikir-pikir, kalau misalnya di dalam keluarga lain gitu ya, logisnya adalah kalau sesuatu terjadi seperti itu terhadap apalagi keluarga perempuan, maka semuanya harus melindungi begitu. Ini yang harus bertanggung jawab adalah yang laki-lakinya. Dan yang saya bingung kok, kalau Tante tahu laki-lakinya siapa, seharusnya yang diserang yang laki-laki itu. Harusnya justru keponakan sendirilah yang dilindungi. Itu pemikiran saya. Saya tidak tahu teman-teman. Saya juga kalau baca komen-komen gitu ya, kadang saya agak sedih kalau melihat komen perempuan, ibu-ibu, terutama single moms gitu ya. Karena saya berpikir ya seharusnya ini berempati dengan ada seorang ibu yang merawat anaknya, apapun kesalahan dia di belakang. Kalau prinsip saya sih, let the first one who is without sin cast the first stone. Untuk Didatangi orang pakai seragam itu nangis-nangis sudah mau pingsan bang. Saya sebagai anak terus apa nggak menggila pikiran saya? Ini ibu saya ya? Menantu hebat ya. Ya karena surga saya ada di kakinya bang.
Ngerti. Itu yang akhirnya men-trigger semuanya. Iya. Terus saya juga WA ke adiknya yang Australia, bukan WA, telepon, kok tolong dong dibantu. Tante maaf, Riko ini juga Mbak ini lagi nggak punya uang, tolong lah suruh lanjutin. Toh itu uangnya apa? Reza kan udah masuk ke situ 99, masa Reza mesti nyicil. Ya Reza suruh kerja aja tante, kerja apa aja. Itu adiknya Dina yang di Australia. Mbak itu sampai kena ke Mbak, aku nggak berani soalnya Mbak lagi nggak ada duit. Bilangnya gitu. Nanti loh lama-lama nanti ini kalau ini kan kasihan, memang tak viralkan aja tante, orang Mbak bukan pejabat. Gitu. Mbak ini sopo? Mbak Dina. Mbak Dina. Gitu. Yang lagi nggak ada duit. Iya. Di Ketambunan, adiknya Denada bilang harusnya Reza Rosano itu mengejar ayah kandungnya. Cuma sekarang pertanyaannya adalah, lah ibunya aja baru ngakuin Reza, gimana cara nyari bapaknya, ya kan? Di mana bapaknya? Siapa bapaknya gitu. Nah, apalagi ada undang-undang di Indonesia ini bahwa setiap anak yang lahir di luar dari pernikahan itu akan menjadi anak ibunya. Dan bila dia mau klaim seorang ayah, jangan klaim seorang ayah, dia harus lewat tes DNA gitu. Memang betul ya, kalau kita ngomongin masalah seorang bapak yang memberikan nafkah utama kepada keluarganya, kepada anak-anaknya, memang betul. Cuma masalahnya adalah kalau dalam Islam, seorang anak yang lahir di luar pernikahan itu tidak akan bernasab sama bapaknya, tidak boleh membawa nama bapaknya, dan hak-haknya dia terhadap bapaknya nggak bisa diklaim gitulah ibaratnya. Dan bapaknya juga nggak ada lagi kewajiban yang bisa diberikan kepada anaknya, baik dalam hal nafkah, perhatian atau apapun. Kan seorang suami atau seorang bapak itu kan punya kewajiban juga ya kepada keluarganya, memberikan makan dan minum, memberikan pakaian, memberikan rumah, ibaratnya tempat tinggal gitu ya, memberikan perhatian dan memberikan pendidikan gitu loh. Jadi tapi tanpa pernikahan itu nggak bisa diklaim gitu loh oleh seorang anak kepada bapaknya gitu loh. Bahkan bapaknya juga tidak berkewajiban untuk memberikan, kalau bapaknya meninggal gitu ya, mewarisi sesuatu kepada anaknya, itu nggak wajib loh sampai segitunya gitu loh. Nah sekarang masalahnya adalah mau kemana lah si Reza ini mencari bapaknya, sedangkan ibunya aja baru aja mengakui. Nah ini jadi seru lagi nih, kira-kira siapa nih bapaknya? Ayo siapa nih kira-kira? Masuk lagi babak selanjutnya. Ini keluarga kayaknya gila-gila klarifikasi online. Nih, si Muhammad sekarang klarifikasi bahwa DP mobilnya bukan 20 juta melainkan 105 juta. Drama Reza yang diduga anak kandung yang ditelantarkan oleh ibunya Denada bergulir kemana-mana, meluas kemana-mana. Yang gue bingung ya, ini keluarga nggak ada WhatsApp grup apa ya? Yang Reza mau di sini kan pengakuan sebagai anaknya Denada. Udah nggak usah lu semua keluarganya blunder kesana kemari gitu loh. Abang Muhammad juga kalau bisa posting bang, abang kan udah bisa tuh posting klarifikasi panjang ketak-ketik di slide kedua apa slide ketiga gitu, lampirin aja gitu dari leasingnya bahwasanya DP-nya 105 juta. Selama ini Bang Muhammad gitu yang bayar, bukti transfernya tuh dimasukin ke slide kedua, slide ketiga, slide keempat dari leasingnya nih bahwasanya DP-nya 105 juta. Ada biasanya, lampirin aja bang biar netizen gak keliru gitu ya. Apaan 105 juta ya sampai tahun piro iki kok masih belum lunas-lunas? Piye toh? Cicilannya 4 juta. Gak bisa matematika apa kita semua ya?